Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kanti selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Ria Maronauli Marpaung dari kelas akuntansi 4D dengan NIM 2205081092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interpretasi rasio likuiditas, rasio aktivitas pada perusahaan PT Wirakasa Internasional Tbk yang bergerak dalam bidang industri air minum kemasan. Rasio likuiditas yang pertama ada current ratio. Current ratio standar industrinya itu ada sebanyak 2 kali. Bisa kita lihat current rasionya mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Angka terendahnya ada di tahun 2019 0,20 yang berarti tidak memenuhi standar industri, dan memenuhi standar industri pada tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua ada quick ratio. Quick ratio ini standar industrinya itu adalah sebanyak 1,5 kali. Quick ratio pada PT ini mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai tahun 2022 juga. Bisa kita lihat quick rasionya ini belum memenuhi standar industri pada tahun 2019 karena angkanya masih ada pada 0,25 dan sudah memenuhi standar industri pada tahun 2020 sampai tahun 2022 yang angkanya sudah mencapai 2, sekian. Yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio ini standar industrinya itu adalah 50%. Nah, bisa kita lihat pada cash ratio PT Wira ini standar industrinya itu sudah memenuhi, yaitu bahkan melebihi dari 50% karena sudah mencapai tahun 2019 74%, 2020 184%, 2021 142%, dan 2022 148%. Berikutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama adalah total asset turnover. Total asset turnover ini standar industrinya adalah sebanyak 2 kali. Bisa kita lihat fluktuasi dari 2019 sampai tahun 2022 belum memenuhi standar industri karena angkanya masih ada di angka 0, sekian. Yang kedua adalah receivable turnover. Receivable turnover ini standar industrinya ada sebanyak 15 kali. Semakin tinggi perputaran yang ada pada receivable turnover, maka akan semakin baik. Receivable turnover ini bisa kita lihat belum memenuhi standar industri, meskipun pada tahun 2022 dia meningkat menjadi 7,3, tapi dia belum memenuhi standar industri, yaitu sebanyak 15 kali. Yang ketiga ada rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang ini mengukur seberapa cepat piutang. Jika semakin rendah angkanya, maka akan semakin baik. Bisa kita lihat pada tahun 2019 sampai tahun 2022 dia sudah memenuhi standar industri karena pada tahun 2022 angkanya itu menurun dari tahun 2019 yang 62,68 di tahun 2022 menjadi 49,06. Yang keempat adalah inventory turnover. Inventory turnover ini standar industrinya itu adalah sebanyak 20 kali. Bisa kita lihat fluktuasi 2019 sampai tahun 2022 belum memenuhi standar industri karena angkanya masih ada di angka 1, bahkan 0, sekian. Yang kelima adalah rata-rata hari persediaan. Rata-rata hari persediaan atau inventory average ini standar industrinya itu adalah sebanyak 20 hari. Bisa kita lihat fluktuasi dari 2019 sampai 2022 dia melebihi standar industri sebanyak 20 hari karena dia sudah mencapai angka 300 bahkan angka 400. Lalu yang keenam adalah working capital turnover. Working capital turnover ini standar industrinya itu adalah sebanyak 6 kali. Jika semakin tinggi angkanya maka akan semakin baik. Bisa kita lihat fluktuasi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dia semakin menurun, semakin meningkat, tapi working capital turnover pada PT ini belum memenuhi standar industri karena belum memenuhi sebanyak 6 kali. Yang ketujuh, yang terakhir adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover ini sama dengan working capital turnover. Jika semakin tinggi angkanya maka akan semakin baik. Fixed asset turnover ini standar industrinya itu adalah sebanyak 5 kali. Sama seperti working capital juga, fixed asset turnover ini belum memenuhi standar industri sebanyak 5 kali karena angkanya masih ada di angka 1, sekian. Demikian yang dapat saya presentasikan tentang interpretasi rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Jika ada kesalahan pengucapan kata atau kekurangan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih.